info lengkap pendaftaran, pelunasan, pembatalan, perkiraan keberangkatan, hak dan kewajiban. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Pendaftaran haji reguler. Siapa yang tidak mau pergi haji? Kalau sudah niat dan ada biaya, segera mendaftar selagi muda. Bagi yang ingin pergi haji dengan biaya haji reguler, berikut informasi mengenai cara mendaftar haji reguler. Pendaftaran dilakukan setiap hari kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai domisili KTP jemaah haji. Pendaftaran dilakukan langsung oleh yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Lengkapi persyaratan pendaftaran. Beragama Islam, usia minimal 12 tahun, belum pernah pergi haji dalam 10 tahun terakhir, KTP yang masih berlaku sesuai domisili, kartu keluarga, akte kelahiran, dan memiliki tabungan haji. Prosedur pendaftaran haji reguler dimulai dengan membuka tabungan haji di bank penerima setoran syariah yang ditetapkan pemerintah. Oleh pihak bank, setoran awal tersebut disetor ke rekening atas nama Menteri Agama, Ciki Dirjen PHU, Kiki Jemaah Haji. Setelah melakukan setoran awal, pihak bank menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH dan bukti setoran awal BPIH. Selanjutnya, jemaah haji melakukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota maksimal 5 hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH. Pendaftaran dinyatakan sah setelah jemaah haji mendaftarkan surat pendaftaran pergi haji SPPH yang di dalamnya terdapat nomor porsi. Nomor porsi berlaku bagi jemaah haji yang bersangkutan dan tidak bisa digantikan. Selesai sudah prosedur pendaftaran haji reguler, proses pendaftaran tidak dipungut biaya. Selanjutnya, tunggu informasi pelunasan BPIH dari Kementerian Agama. Mudah dan transparan. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada perkenalkan bahwa nama saya adalah Muhammad Badri Tuja yang beralamatkan di Jalan Air Saleh 4 nomor 56 Bogo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, selaku sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putri Subul Huda di Bogo, Kabupaten Nganjuk, dan merupakan salah satu calon jamaah haji yang mestinya diberangkatkan tahun 2020 dan kemudian mundur lagi pada tahun 2021, dan kemudian ada keputusan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemberangkatan jamaah haji yang pada keputusannya akhirnya dibatalkan atau ditunda. Saya pribadi sebagai calon jamaah haji dan sekaligus sebagai umat Islam malah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Republik Indonesia. Karena kenapa? Mestinya pemerintah itu kan memberikan keputusan, kebijakan itu kan berdasarkan dalam sebuah kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Memang ini adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang terbaik atas pertimbangan-pertimbangan, baik pertimbangan kesiapan, utamanya pertimbangan kesehatan. Oleh karena itu, justru dengan ditundanya pemberangkatan jamaah haji pada tahun ini untuk menunggu pada waktu yang betul-betul normal dan sangat kondusif, itu sangat menguntungkan para jamaah. Andai saja berangkat pada saat ini, mungkin jamaah itu akan merasakan kesusahan ketika melakukan pelaksanaan manasik atau pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Ada beberapa hal yang menjadi ganjalan. Contohnya, kita mengadakan wukuf di Arafah, bertemu dengan banyak orang dengan hati yang sangat was-was. Kita tawaf dengan hati yang sangat was-was. Bahkan kalau secara kebahagiaan orang mau belanja, mau apa, akhirnya terbatas waktunya. Justru inilah yang menjadi keuntungan yang sangat baik bagi para jamaah. Kalau kita pikir secara tasawuf, malah kalau kita memaksakan pada tahun ini harus berangkat, ya ngetarani lah, ya niku ibadah kok nafsu banget. Memang ibadah itu kan tidak boleh didasari dengan nafsu. Memang ini adalah panggilan. Bagian dari ini adalah ikhtiar terbaik
usaha terbaik pemerintah Republik Indonesia untuk kepentingan dan kepuasan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak hanya sekedar mendukung atas keputusannya Pak Menteri, malah saya secara pribadi sangat berterima kasih atas keputusannya Pak Menteri yang menunda pemberangkatan ibadah haji. Dan kita yakin, kita sudah niat dari tahun 2020, kita bisa jadi kita berangkat satu kali, ganjarannya pahalanya bisa haji bisa beberapa kali, karena kita sudah niat berangkat terus. Pada tahun 2020 kita berangkat, 2021 kita niat berangkat, kan kita sudah niat, wong niatul mar'i khairum min amalihi. Niatnya seseorang kan bahkan lebih baik daripada amalnya. Apalagi amal kalau didasari dengan nafsu, malah tidak ada apa-apanya. Jadi sekali lagi, saya yakin seyakin-yakinnya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keputusan pemerintah melalui Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Gus Yakut Kaumas, ini tentang pembatalan pemberangkatan ibadah haji. Mudah-mudahan kita tetap berharap, mudah-mudahan pada tahun berikutnya pelaksanaan ibadah haji bisa berjalan secara normal seperti sebelum adanya pandemi, sehingga kita semua itu lebih bahagia dan lebih puas atas pelayanan pemerintah. Cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saya Ali Mustafa, calon jamaah haji tahun 2021 dari Sukomoro Nganjuk. Yang pertama menyampaikan bahwasanya bisa memahami dan menerima keputusan pemerintah terkait dengan penundaan pemberangkatan calon jamaah haji tahun 2021. Penundaan ini dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan kesehatan. Pertimbangan kesehatan ini menjadi sangat penting karena jamaah haji tidak akan bisa melaksanakan kegiatan ibadahnya jika kondisinya tidak sehat. Berikutnya, pemerintah Saudi itu yang kami dengar dari beberapa informasi hanya menyiapkan kuota sebanyak 60.000 jamaah haji, dan itu informasinya hanya untuk orang-orang yang sudah tinggal di Saudi Arabia. Dan yang ketiga, menurut kami persiapan yang harus dilaksanakan begitu banyaknya, karena sekian banyak dari calon jamaah haji khususnya yang dari Indonesia, perlu adanya bimbingan, pembekalan, kepentingan, penambahan pengetahuan, kemandirian dalam ilmu, dalam pelaksanaan ibadah haji, sekaligus tata administrasi yang harus diselesaikan. Sehingga kami dari calon jamaah haji 2021 sekali lagi menyatakan menerima dengan tulus ikhlas dan yakin bahwa apa yang diputuskan ini ada manfaatnya, dan semoga pada tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan kegiatan jamaah haji dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.